Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafi Ulfa Mariana akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Larutan Kulit Buah Manggis Garcinia mangustanae untuk meningkatkan umur simpan mie basah. Sebagian masyarakat Indonesia telah menganggap mie seperti makanan kedua setelah nasi karena kandungan karbohidrat yang tinggi dan dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif, sehingga kandungan gizi mie tidak kalah baiknya dengan beras, di mana bahan baku utama dalam pembuatan mie adalah tepung terigu. Pada prinsipnya, semua jenis mie dibuat dari bahan dan metode pembuatan yang sama, tetapi ketika dipasarkan, dikenal dengan berbagai jenis mie berdasarkan tingkat kematangannya, seperti mie mentah, mie instan, mie kering, dan mie basah. Mie basah merupakan salah satu jenis mie yang mengalami proses perebusan setelah pemotongan dan sebelum dipasarkan. Di Indonesia, mie basah sering dikenal sebagai mie kuning atau mie bakso. Mie basah digunakan karena penggunaannya yang praktis dan dapat langsung dimakan tanpa direbus kembali. Akan tetapi, kandungan air pada mie basah dapat menyebabkan umur simpan mie basah menjadi relatif singkat, sehingga membutuhkan bahan kimia untuk menunjang umur simpan mie basah tersebut, seperti formalin dan boraks. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan mie yaitu dengan menambahkan larutan kulit buah manggis. Adanya kandungan antioksidan alami seperti senyawa fenolik pada kulit buah manggis dapat menghambat oksidasi lipid, mencegah kerusakan, perubahan komponen organik dalam bahan makanan sehingga dapat memperpanjang pada umur simpan mie tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan kulit buah manggis terhadap umur simpan mie basah? Yang kedua, bagaimana pengaruh mutu fisik seperti aroma, warna, tekstur, dan rasa pada mie basah melalui uji organoleptik dengan penambahan kulit buah manggis? Dan yang ketiga, bagaimana kandungan mutu gizi yang terkandung dalam mie basah dengan penambahan kulit buah manggis? Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penambahan larutan kulit buah manggis terhadap umur simpan mie basah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh mutu fisik seperti aroma, warna, tekstur, dan rasa pada mie basah melalui uji organoleptik dengan penambahan larutan kulit buah manggis. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis mutu kimia yang terkandung dalam mie basah dengan penambahan larutan kulit buah manggis. Selanjutnya, luaran dari penelitian ini yang pertama, artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Pangan EISSN 2548-5741, dan yang kedua, poster ilmiah yang akan dipublikasikan dalam seminar hasil-hasil penelitian LPPM UGRIS 2021, yang ketiga, publikasi media massa yang akan dilakukan di koran wawasan, yang keempat, laporan kemajuan, dan yang kelima, laporan akhir. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 5 bulan dan bertempat di Laboratorium Rekayasa Pengolahan Pangan dan Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Universitas PGRI Semarang. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat yaitu blender, ayakan, tirisan air, pisau, kain saring, pengaduk, baskom, panci, kompor, timbangan analitik, nudil mesin, mixer, gelas ukur, pH meter, piring plastik, sendok, gelas plastik, dan gas. Kemudian bahan utama yang diperlukan yaitu tepung terigu dan kulit buah manggis, dan bahan tambahan lainnya yaitu air mineral, garam, dan minyak sawit. Rancangan percobaan. Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 kali pengulangan dan juga dengan 4 formulasi larutan kulit buah manggis dengan variasi yang berbeda, yaitu 0%, 25%, 50%, dan 75%.
Penelitian ini juga menggunakan variabel bebas, yaitu variasi konsentrasi larutan kulit buah manggis, variabel terikat yang digunakan yaitu umur simpan mie basah, dan variabel lain yang juga diamati yaitu perubahan fisik mie dan juga perubahan pH. Tahapan penelitian. Tahapan pada penelitian ini yang pertama yaitu preparasi bahan. Bahan baku yang digunakan adalah kulit buah manggis yang segar, yaitu yang berwarna ungu kehitaman, yang telah terpisah dari tangkainya dan bersih dari kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Setelah itu, kulit manggis ditiriskan dan dikeringkan untuk menghilangkan sisa air setelah pencucian. Kemudian, selanjutnya, pembuatan larutan kulit manggis. Setelah itu, penambahan larutan kulit buah manggis pada mie dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Setelah itu, analisis data. Selanjutnya, diagram alir. Diagram alir dalam pembuatan larutan kulit manggis. Yang pertama, kulit manggis dipisahkan dari buahnya, kemudian dicuci dan ditiriskan untuk menghilangkan sisa air, kemudian dikeringkan, dan selanjutnya dipotong kecil-kecil dengan menggunakan pisau, kemudian dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan air mineral, yang selanjutnya di blender, dan kemudian disaring. Penambahan larutan kulit buah manggis pada mie basah. Yang pertama, tepung terigu dicampur dengan air dan garam, kemudian dimasukkan ke dalam 4 wadah dengan perlakuan yang berbeda. Untuk wadah yang pertama yaitu adonan tanpa perlakuan atau tanpa penambahan larutan kulit buah manggis. Untuk wadah yang kedua yaitu adonan ditambahkan larutan kulit buah manggis sebesar 25%. Untuk wadah yang ketiga, adonan ditambahkan larutan kulit buah manggis sebanyak 50%, dan yang keempat, wadah adonan ditambahkan larutan kulit buah manggis sebesar 75%. Kemudian, masing-masing adonan digiling menggunakan mesin noodle, kemudian dipotong memanjang. Setelah itu digiling kembali sehingga terbentuk mie, kemudian direbus dengan menggunakan air mendidih selama 2 menit, kemudian didinginkan selama 1 menit untuk memisahkan dengan uap air, kemudian diberikan minyak sawit. Pemberian minyak sawit berfungsi supaya untaian antar mie tidak lengket, dan kemudian terbentuk mie basah yang siap dikonsumsi dan siap diuji. Pada analisis sampel digunakan 1. Uji organoleptik, yang kedua uji ketahanan umur simpan mie basah, dan yang ketiga uji pengukuran pH. Pada uji organoleptik dilakukan oleh 20 orang panelis yang mengamati warna, rasa, aroma, dan tekstur pada mie basah. Kemudian, pada uji ketahanan umur simpan mie basah, dilakukan pengamatan waktu mie basah pada 0 jam, 12 jam, dan 24 jam. Dari 0 jam hingga 12 jam, pengamatan mie basah dilakukan setiap 4 kali. Kemudian, setelah 24 jam, pengamatan dilakukan setiap 2 jam sekali, hingga diketahui waktu terbaik dalam masa simpan mie basah. Dalam pengukuran pH, dilakukan pengukuran pH pada mie basah yang tidak diberikan perlakuan, dan mie basah diberikan perlakuan larutan kulit buah manggis pada 0 jam dan umur simpan berlama. Pengukuran pH ini dilakukan karena nilai pH mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme pada mie basah. Biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu ringkasan anggaran biaya PKMTE. Jenis pengeluaran yang pertama, peralatan penunjang menghabiskan biaya 3.671.500. Yang kedua, bahan habis pakai 107.000. Yang ketiga, jenis pengeluaran dalam perjalanan menghabiskan biaya 900.000, dan jenis pengeluaran yang lain-lain menghabiskan biaya
2.228.000, sehingga biaya yang digunakan dalam PKMPE ini menghasilkan jumlah 906.500. Kemudian jadwal kegiatan. Pada bulan pertama, dilakukan kegiatan penyiapan alat dan bahan, perizinan laboratorium, dan pembuatan larutan kulit manggis. Untuk bulan pertama hingga kedua, dilakukan kegiatan penambahan larutan kulit manggis pada mie basah. Bulan kedua, dilakukan uji organoleptik penambahan larutan kulit buah manggis. Untuk bulan kedua hingga ketiga, dilakukan kegiatan uji ketahanan umur simpan mie basah. Untuk bulan ketiga, dilakukan kegiatan uji pengukuran pH. Bulan keempat, penyusunan laporan kemajuan. Dan bulan kelima, penyusunan laporan akhir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.